Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya yang ada di rumah dan selamat datang di Kemana Podcast. Widih, pada semangat semua nih ya. Semangat banget dong karena ini adalah episode perdana yang keren banget nih. Benar. Dan kita ditunjuk ya Man Batam sebagai pengisi pertama. Kita nih sebagai ketiga sobat manuvers dari Man Batam akan mengisi di acara perdana Kemenak Podcast ini. Iya, benar. Nah, karena ini acara perdana nih, podcast perdana, kita mau bahas hal-hal yang relate banget nih sama kehidupan kita. Kira-kira apa tuh sih? Yang pasti relate nih tentang Gen Z dong. Nah, Gen Z. Ini kan sering jadi itu ya Perbincangan. pembicaraan ya, Benar banget. Problematik banget ya. Nah, ngomong-ngomong soal Gen Z, ada nih tebak-tebakannya. Tapi sebelum itu ada pepatah mengatakan nih, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang benar sekali. Karena kita berada di tanah Melayu, bolehlah kita perkenalan dengan pantun dulu. Nah, dimulai dengan saya dulu deh ya perkenalannya. Nanti teman-teman jawab ya pantunnya. Siap. Sungguh sedap gulai kari, walau terasa teramat pedas. Siap. Para Delta nama diberi, remaja madrasah yang keren dan cerdas. Oke, kalau gitu aku pengen memperkenalkan juga nih kakak yang ada di sebelah kiri aku. Halo guys, jadi saya Putri Hanifah dan saat ini saya menduduki kelas 12 di Man Batam. Nah, boleh nih, saya punya IG namanya @putrihanifah95. Boleh di-follow ya. Boleh. Nah, ada nama sebutan kerennya nggak nih buat? Oh iya, saya punya nama panggilan yang unik yaitu dengan sebutan PH. Wah, Mungkin iya PH dong. ini agak berbau IPA-IPA. IPA dikit ya. Iya. Jadi kita bisa panggil Kak PH. Iya. Oke, kita ke kakak yang di sebelah kanan. Siapa sih Kak namanya? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Raida Hanifadillah, biasanya dipanggil Raida. Saya adalah salah satu siswi Man Batam yang saat ini menduduki bangku kelas 11. Nah, hobi saya adalah membaca. Wih, membaca. Berarti Kebetulan saya juga suka dibaca novel. suka baca novel. Iya, Pak. Waduh. Yang 15 series itu. Kalau saya lebih suka baca tata tertib sih. Oh, gitu. Oh iya dong, Osim ya. Oke, kita kembali lagi nih ke tema kita. Ada tebak-tebakan kan tadi. Apa Nih, tuh? strawberry apa yang ngeselin? Strawberry ngeselin nih. Nih, apa tuh Kak kira-kira? Strawberry Generation. Waduh, itu mah relate banget Relate nggak sih? sama kehidupan Gen Z saat ini ya. Ya, karena banyak tuh orang-orang dewasa yang bilang kalau Gen Z itu strawberry generation. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Raida. Kira-kira strawberry generation tuh apa sih, Kak? Strawberry Generation menurut tadi aku udah baca ya. Iya. Menurut Dokter Kasali, jadi Strawberry Generation itu tuh adalah orang-orang yang sebenarnya itu dia punya kreativitas yang besar, Iya. tapi mentalnya itu Rapuh. Waduh. sering mudah sakit hati dan mudah menyerah banget gitu. Wah, jadi strawberry generation itu identik dengan generasi yang kelihatannya Dari luar itu tegas, Iya. dari luar tuh kuat, tapi Padahal dalamnya pas disentil sedikit dalamnya rapuh, rapuh, lembek banget. langsung ambiar Iya. semuanya. Langsung down ya. Nah, ngomongin tentang strawberry generation, tentang rapuh, ambiar dan segala macam teman-temannya tadi, nggak jauh-jauh tuh kita lihat Gen Z itu tuh kayak padahal mereka tuh kuat, Iya, tapi kuat. banyak Kreativitasnya banyak. Kreativitasnya banyak, tapi Sekali ditekan itu langsung down, merasa ingin menyerah, Iya. merasa paling tersakiti Betul, sedunia. betul. Kayak Langsung banget. overthinking iya gitu kan. benar. nah aku mau nanya nih pendapat kakak-kakak, kira-kira setuju nggak sih kalau Gen Z itu disebut generasi yang rapuh, yang lembek, yang cepat ambiar? Kita tanya dari Kak PH dulu Iya, nih. boleh. Setuju nggak Kak? Setuju sih. Jadi itu harus kita kurangi ya, meminimalisir. Gimana rasanya biar kita itu ya nggak dikit-dikit baper gitu, kayak menerima kritik dan saran, tetapi kita tetap jadikan itu motivasi untuk kedepannya. Iya, betul. Jadi Betul, kita betul. tuh harus jadi remaja yang tangguh. Wah. Apalagi di kehidupan yang Keras media banget sosial ini. keras banget Keras emang. banget, Apalagi ya. Batam ini Batam. kan. Iya, Batam. Sekeras STM ya. Wah. Nah, kita bahas tadi tentang Gen Z nih. Kalau menurut Kak Raida, setuju nggak kalau Gen Z itu disebut strawberry generation? Kalau aku setuju sih, karena sebenarnya kayaknya aku juga termasuk Relate ya, relate. strawberry generation itu sih. Kayak kalau dikasih tekanan dikit langsung kayak overthinking. Contohnya Diman kan tugas Iya, banyak tugas kan. Tugas banyak. Iya. Kayak misalnya hari ini dikasih tugas, ntar minggu depan banyak banget tugas. Belum lagi Padahal sekarang sebenarnya kurikulum merdeka Iya, ya kan, ada serba P5. P5 ya Allah. Wah, tadi menyinggung sedikit tentang overthinking nih Kak.
nggak cocok kalau Gen Z nggak overthinking. Iya. Nah, kita padahal Gen Z itu overthinkingnya tuh hal-hal yang nggak berguna Yang gitu. sepele, Sepele. Terus nggak Seharusnya bisa itu bisa, dipikirin. bisa dibuang itu dari memori otak ya kan. Nah, mereka tuh overthinking tentang masa depan. Tapi mereka tuh nggak ada perjuangannya, Kak. Iya, Nah, actionnya itu action nggak nggak ada. Betul. Iya. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira dari kakak hebat ini ada nggak sih tips and triknya gimana caranya Gen Z itu bisa improve, bisa upgrade diri untuk masa depan? Dari Kak Raida dulu mungkin. Oke, buat Gen Z biar bisa improve diri itu yang paling pertama kita tuh harus membangun personal branding. Yo, iya benar. Kan kita ada media sosial nih, Iya, kan ada. kalau Gen Z itu pasti melek teknologi kan, Nah. mereka ahli banget pakai teknologi. Nah di situ kita bisa membangun personal branding kita. Kita menggunakan media sosial itu dengan baik. Jangan pula nanti di platform itu malah komen-komen yang nge-hit Iya. orang tanpa Nyebar hoax. alasan. Iya, Karena nyebar kan hoax. meninggalkan jejak digital Iya juga. betul. Nah itu kan bisa ngancurin personal brandingnya Iya, kan. Nah setuju jadi sih, itu Kak. harus Setuju. dibangun yang bagus. Benar. Nah, kalau menurut Kak PH nih. Kalau dari saya sih, kita itu jangan terlalu banyak men-self diagnosis diri sendiri. Wah, Terkadang kan setuju. kita dikit-dikit insecure. Kalau sering kan, apalagi Gen Z sekarang itu sering scroll IG, Iya, TikTok, waduh, terus banyak ada tuh. quotes-quotes atau psikologi yang dasarnya itu tuh belum jelas Ya, gitu betul. kan dari mereka udah mana. menebak-nebak. Iya, udah menebak. Oh, ini aku semua dong itu yang disebutin. Iya, iya. Kayak merelatekan dengan diri dia sendiri gitu. Iya. Dan dia men-self diagnosis kalau dia tuh anxiety, Waduh. depresi. Seakan-akan terus nanti orang tua aku nggak mengerti sama aku gitu. Jadinya kan terganggu kan konsentrasinya itu. Nah, kalau kita membahas tentang tadi self diagnosis tuh, pasti Gen Z itu tuh ngikut-ngikut orang, Iya, ngikut benar. orang. Apalagi di kemajuan teknologi sekarang Nah, ini ada benar-benar. platform yang sering scroll tuh Iya. sampai jarinya tuh berotot. Iya, berotot ya. Iya betul. Dia ngelihat apa aja yang ada di sosial media dia Iya, ikutin, iya, padahal dia benar. nggak tahu tuh bener atau nggak. Nah, bahasa kerennya ngikutin apa? FOMO. Nah, Gen Z itu nggak jauh-jauh dari kata-kata FOMO. Banyak banget tuh aku lihat mereka yang FOMO ada yang jelek-jelek diikutin. Mereka nggak saring dulu informasinya. Iya, terlalu menyerap semuanya tanpa tanpa tahu. disaring. Iya. Saring. Tapi padahal bisa loh kemajuan teknologi itu dipakai dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya Iya. kayak ada campaign online yang Iya Palestina. kayak Iya, yang benar-benar Palestina itu kemarin kan. kan ada poster-poster. Itu FOMO-FOMO yang positif ya. Iya, benar banget. Bisa kita ikut-ikutan untuk menyebarkan hal kebaikan. Iya, Benar. Kalau tadi, Menyuarakan ya. kalau tadi dibilang kalau Gen Z jangan baper, jangan bawa perasaan. Ini harus baper, bawa perubahan. Oh Iya, benar sekali. Benar banget. Nah, karena kita tadi membahas Gen Z itu nggak asik rasanya kalau kita nggak mengaitkan dengan mental health. Pasti Gen Z sangat menggaung-gaungkan mental Iya, health. sekarang tuh lagi marak-maraknya mental health. Mental ya. health disuruh cuci piring, mental healthku kena Iya. katanya. Nah, kalau menurut Perfect banget gitu iya, loh. perfect banget. Aku mau nanya nih, menurut kakak, kira-kira dari pandangan seorang Gen Z, mental health itu penting nggak sih? Dari Kak PH dulu deh. Ya, kalau dari aku ya, mental health itu memang penting. Apalagi di generasi sebelumnya mental health itu kan nggak terlalu diperhatikan Iya. ya. Iya, betul. Masih belum seberpengetahuan yang sekarang Iya. kan. Kalau sekarang tuh udah diperhatikan banget. Mungkin kita banyak lihat kan banyak psikiater yang sekarang psikologi itu, Iya. psikolog itu udah ternyata udah punya akun juga, terus share-share Iya, tentang betul. ini tuh narcissistic disorder gitu-gitu Wah, jadi kan. nge-share edukasi. Iya, nge-share edukasi gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu kan bahwasannya mental health itu penting karena itu akan mempengaruhi apalagi kita sebagai pelajar ya, Benar motivasi belajar ke depannya. Nah, bener banget. Nah, kalau menurut Kak Raida nih, mental health tuh, kesehatan mental penting nggak menurut Kakak Raida? Penting dong Penting. karena tadi kan udah disebutin nih Gen Z itu cirinya gimana. Sebenarnya Gen Z itu tuh orangnya tuh penuh ambisi dan ambisi. kreatif banget kan. Nah kalau misalnya mental health kita sampai terganggu, kan itu otomatis mempengaruhi kehidupan kita kan. Iya. Nah itu jadi kalau udah terganggu gitu mereka nggak bakal bisa ngelangsungin hidup Hidup. mereka dengan bagus. Jadi kayak ambisi mereka tuh pasti langsung hancur kalau Langsung mental hancur. health-nya udah rusak. Jadi ya Benar, pasti penting banget. Karena itu ngaruh ke fisik juga Iya. ya kan. Karena nanti ngedrop, nggak masuk sekolah. Benar Kan banget. itulah gunanya BK di Nah, sekolah. BK, bimbingan konseling. Jadi mungkin kalau di mata kita ya waktu SD itu ya, di mata masyarakat, oh BK itu pasti isinya anak-anak yang nakal, anak-anak yang Iya.
yang bermasalah aja itu BK, padahal enggak. BK yang sekarang ini justru lebih ada kemajuan lebih baik, lebih membimbing. membimbing sebagaimana mestinya. Justru kita harus membuang stigma kalau BK itu tempat anak nakal. Betul. Masuk BK bukan berarti bad personal branding ya kan. Nah, tadi kita ngomongin mental health nih. Aku jadi teringat sama banyak sekali kasus-kasus mental health yang disebabkan oleh cyberbullying. Karena kan Gen Z ini tuh berkaitan dengan media sosial, mereka lebih aktif di media sosial daripada di dunia asli. Iya, Cyberbullying. benar. Padahal cyberbullying tuh nggak ngapain cyberbullying. Kita sebagai Gen Z, kita manfaatkan kemajuan teknologi itu sebaik mungkin. Nah, kalau menurut kakak nih, Gen Z yang kerap dengan cyberbullying, menurut mereka itu bukan cyberbullying, tapi ternyata tuh cyberbullying, menjatuhkan orang. Iya, benar-benar. Kira-kira kakak nih, kalau lihat Gen Z yang melakukan cyberbullying itu setuju nggak sih? Nggak Enggak setuju. sih. ya. Namanya Nggak bullying setuju. kan pasti enggak boleh. Apalagi itu bullyingnya di generasi Z kita saat ini kan pasti kena sindir sedikit langsung down. Langsung tuh nanti postingan SU-nya tuh atau SU-nya galau semua ya kan. Waduh, jadi kita sebagai Gen Z itu harus benar-benar menyaring apa yang mau kita lakukan. Tidak boleh cyberbullying, tidak boleh share informasi yang hoax. Pokoknya kita harus bisa membatasi diri. Nah, aku kan melihat nih, Gen Z itu seharusnya mereka punya potensi yang besar. Karena di sekeliling mereka tuh udah teknologi semua. Iya. Serba Tinggal mudah. memanfaatkan aja, mengelolanya dengan baik. Gitu Nih kan. mau pesen makan nih tinggal pencet. Semua ada di jari telunjuk. Nah, ada jari telunjuk. Mau pesen barat tinggal pencet. Nah, jadi karena kita tuh difasilitasi sama internet yang mantap banget. Kemajuan teknologi. Harusnya Gen Z ini tuh menjadi tombak utama untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kira-kira nih menurut kakak nih, Gen Z yang udah dijudge sama generasi sebelumnya, generasi lembek, generasi manja, kira-kira bisa nggak sih kita tuh mencapai generasi emas? Tentu kita bisa mencapai itu karena kita ini kan mempunyai segudang prestasi, kreativitas yang tentunya kita bisa mencapai itu dengan mengurangi lah dikit-dikit down, dikit-dikit bapernya dengan tangguh gitu. Ya, kita harus mengimprove diri, upgrade diri. Nah, kalau menurut Kak Raida nih, gimana sih? Apakah Indonesia emas itu terjadi atau malah jadi Indonesia cemas nih gara-gara Gen Z? Wah, cemas banget ya. Cemas. Gimana? Kira-kira terwujud nggak? Seharusnya bisa sih, karena menurut data BPS Statistik Indonesia, jadi Indonesia ini sekarang itu didominasi sama Gen Z. Nah, jadi caranya itu dengan Gen Z itu harus melakukan perubahan, kayak tadi menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka dan lebih mengembangkan soft skill. Kan kayak ini nih kan, di dunia kerja penting banget ya itu. Teknologi udah makin tinggi, dari situ kita kan juga bisa banyak belajar kan, mengembangin diri. Itu sih. Nah, lagi-lagi Gen Z itu bapernya jangan bawa perasaan, Iya. bawa perubahan. Bener Kita tuh harus banget. mengubah kehidupan kita yang gini-gini aja, tapi kita bisa lebih lagi keluar dari zona nyaman. Iya, benar, betul, zona keluar nyaman zona sih. nyaman gitu. Nah, ada hal nih yang aku baca penting nih buat Gen Z, yaitu 4B. Tahu nggak 4B? 4B. Apa tuh? Nah, 4B itu ada brain, otak, terus ada brave, keberanian, terus ada behavior, kebiasaan, dan ada beauty. Wow. Nah, beauty ini bukan yang harus good looking. Yang good looking itu hatinya. Jadi Gen Z itu harus menerapkan 4B ini untuk mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Nah, oh ya tadi aku sempat ada nanya dari teman-teman online nih. Teman-teman online ada yang nitip pertanyaan karena nggak bisa kesini lagi sekolah. Nah, ada nitip pertanyaan nih. Kan Gen Z ini tuh katanya nih banyak banget pertemanan yang toksik. Gen Z toksik banget pertemanannya. Nah, kira-kira menurut kakak-kakak nih, gimana sih caranya kita biar nggak masuk ke pertemanan yang toksik? Apakah dibatasi? Kita coba tanya ke Kak Raida dulu deh. Kalau di pertemanan Kak Raida tuh toksik nggak pertemanannya? Di pertemanan aku berat sih Ayo nanti ditonton temennya. Enggak lah, sehat kan ya. kita sehat, saling dukung juga gitu. Terus cara menghindari kalau ada teman yang toksik itu gimana ya? Kita lebih membatasi diri Iya, mungkin membatasi diri. Terus kalau misalnya emang ada teman yang toksiknya parah, terus emang udah nggak bisa diapa-apain, ya mending di cut off aja, di cut off aja. daripada bikin sakit hati, Daripada terus sakit kita yang hati. jadi yang down Ya, gitu. malah kita yang malam-malam meriang gara-gara betul. dia kena virusnya ya. kena virus toxic relationship Iya. namanya. Aduh, toxic Nah, kalau menurut
Kak PH nih. Mm. Di pertemanan Kak PH tuh toksik nggak pertemanannya? Wah, ada yang toksik, ada yang enggak sih. Ada yang enggak. Iya, tapi saya sih lebih tergantung dari kita lagi Hmm. ya. Kita mau milih tetap di lingkungan yang toksik atau yang Yang di baik. better, yang baik kan. Nah, jadi kalau ada yang toksik itu kita lebih ke menegur gitu kan. Kalau ini tuh nggak baik untuk sesama. Karena kan nggak baik ya saling Iya. menjatuhkan gitu Iya, kan. Nah, kalau memang dia nggak bisa dikasih tahu lagi ya udah kita pergi ke lingkungan yang lebih positif lagi yang Nah. bisa membangun diri kita untuk lebih baik lagi. Benar, karena untuk upgrade itu kita tergantung lingkungan Iya, juga. lingkungan yang Iya. positif kan. Nah, kalau lingkungan kita baik, ya baiklah kita. Kan ada pepatah kalau temenan sama yang jualan parfum, kita keikutan Wanginya. wanginya. Nah, jadi Gen Z itu karena FOMO tadi itu ya, jadi mudah-mudah ikut-ikutan sama teman-temannya. Teman-temannya nakal, dia ikut-ikutan. Jadi, sore carilah lingkungan yang baik. Misalnya berteman sama Albert Einstein. Ya mungkin itu ada genius sih nanti. ada titisan-titisan Albert Einstein. Iya. Bertemanlah sama orang-orang yang baik. Oke nih, sebelum aku mau nanya-nanya ke Kak PH, Oke. aku mau tahu nih, kayak penasaran sebenarnya kan tentang FOMO tadi. Itu ada nggak sih ayat Al-Quran yang ngebahas tentang FOMO-nya Gen Z ini? Ada nih di surat Al-Isra ayat 36 yang artinya janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu maksudnya itu gimana tanpa pengetahuan, itu tuh nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Betul. emang paling benar kita cari tahu dulu. Iya benar, baru kita share gitu kan. Baru kita serap, jangan Diserap dulu. langsung diserap. Viral kemudian. Waduh, Klarifikasi, itulah pentingnya ya. check and recheck. Betul. Bahkan tadi di Al-Quran dibahas juga ya. Iya. Kita nggak boleh FOMO langsung. Kita tahu ini kita langsung sudah Share-nya share A A juga. juga. Kita Kita harus cari tahu itu tuh benar sharing atau dulu. Enggak, kita telah dulu. Ya, kita saring-saring informasinya. Nah, kalau untuk Kak PH nih, kira-kira di pertemanan Kak PH nih orangnya toxic nggak sih? Nah, jujur aja nih, ada yang toksik, ada yang enggak. Pastinya kan. Pasti itu orang-orang itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, tergantung kita lagi nih memilih bagaimana sih menghadapi orang yang negatif itu biar enggak keikut ya ke kita negatifnya itu auranya itu. Nah, jadi kita dari diri kita sendiri gimana caranya nanggepin orang tersebut, terus menerima orang tersebut dan tentunya menegur ya jika ada sesuatu yang tidak pas di diri kita gitu. Benar. Tapi kalau memang nggak bisa diberitahu Saring lagi lagi. dan kita juga kadang kan nggak bisa ya berlama-lama di lingkungan yang negatif itu kan Benar. bakal merusak diri Iya, kita merusak juga diri kita. kan, membuat kita down juga gitu. Hmm. Jadi lebih baik kita keluar dan cari lingkungan yang lebih negatif, Iya. bisa mengembangkan diri kita lebih baik lagi. Contohnya nih kayak kita Ya. sekarang. Nah, nih, lingkungan yang baik-baik, Positif. positifan jadinya. Ikut podcast langsung dikenalan. Wih, Masya Allah. Karena yang Danau. seperti pepatah tadi tuh, Iya, kita kalau berteman sama yang jual Tuh, minyak parfum wangi, wangi. kita akan ketularan Keinget wanginya. wanginya. Nah, sebaliknya kalau kita berteman sama yang orang yang buruk-buruk, kita pasti bakal Iya, ketularan. adalah keikut-ikut. Iya, Ikut ikut buruk-buruknya. musuh-musuhnya ya. Nah, tapi justru tuh yang menjadi pengendalinya itu diri kita sendiri. Kita mau ke Iya. lingkungan yang baik, Iya. mau ke lingkungan yang buruk, itu kita bisa Balik ke pilih. diri sendiri ya. Pentingnya pilihan. kontrol diri Ya, gitu kan biar itu pentingnya Gen Z itu jangan FOMO ikut-ikutan doang. Teman-temannya nakal, ikut nakal. FOMO lah ke hal yang baik-baik. Iya. Nih. Temannya rajin baca Al-Quran. Iya, Masya Allah. Nah, 1 juz, dia FOMO ikut 2 juz. Iya, Kan Masya Allah. Masya Itu Allah. nggak apa-apa FOMO-nya. Itu bagus itu kalau yang kayak gitu. Bagus. Rata-rata tuh FOMO yang siswa madrasah nggak sih kayak Iya, gitu. benar. Nah, jadi pengen ikut yang orang ngapal 2 juz, dia ngapal 10 juz. Masya Allah. Masya Allah. Langsung tembus tuh UI ya kan. Nah, Nggak UI. perlu Jalur tahfiz Ya, gitu jalur kan. Nah, jalur tahfiz. tahfiz. Nah, karena kita melihat nih tadi membahas tentang pertemanan, ada nggak sih tips dari kakak-kakak nih gimana sih caranya kita memilih pertemanan yang baik gitu? Kita coba tanya dari Kak Raida dulu. Cara memilih teman yang baik itu ya kita harus kenal dulu kan. Kita lihat orangnya gimana dia. Sebenarnya lihat orang baik atau enggak itu kita lihat dari sikapnya sehari-hari. Kayak mana dia memperlakukan orang, gimana adabnya dia terhadap yang lebih tua, sama yang adab. temannya, sama yang lebih kecil. Ya dari situ sih kita bisa nilai apakah dia itu teman yang baik atau bukan. Nah, jadi kita bukan pilih-pilih teman, Iya, tapi bukan. kita berteman sama semuanya. Tapi kalau dekat tuh dipilih-pilih, Iya, betul, yang betul. carilah yang adabnya baik, yang ada benefit positifnya Iya buat betul, kita. ada benefit. Nah, mutualisme ya. Mutualisme, Mutualisme. jangan parasitisme. Waduh, satu Nanti kita- untung satu rugi ya. Kita berteman kerja temennya ada 10.000 nggak? pinjam dulu dong 100. Aduh, pinjam dulu dong 100. Jangan, Jangan Dek. ya deh ya. Aduh. Nah,
kalau Kak PH nih, gimana sih cara Kakak tuh untuk memilih teman yang baik, Kak? Biar Gen Z tuh yang pada FOMO tahu tuh cara pilih teman. Nah, pertama nih dari kita sendiri, dari diri kita sendiri ya. Kita kan pastinya udah punya positive vibes masing-masing kan. Nah, gimana caranya kita menularkan itu ke teman-teman kita, ke lingkungan yang sekiranya agak ternodai lah. Nah, kita menebar aura positif, Kita bersihkan. mengajak mereka gitu. Ngajak itu kayak, wah ayolah ikut lomba ini gitu loh. Wih. Jadi jangan cabut dong. Jadi lebih ke Nambah prestasi. iya, nambah Nambah prestasi prestasi. gitu. Nggak apa-apa nggak masuk kelas tiap hari, asal prestasi Asal banyak. prestasi. Kita cabutnya tuh dispen namanya. Iya, disband. Cabutnya secara kelas. Kelas. Kita pakai yang high class Iya, lah high ya. kelas. Dapat voucher lagi kan? Dapat voucher Masya lagi, Allah. Masya Itu keuntungannya Allah. ya guys. Nah, karena gak terasa nih, udah mau 20 menit kita bersama Nggak terasa ya. bincang-bincang tentang Gen Z. Sebenarnya kurang sih ini. Masih Sebenarnya banyak kurang yang sih. harus Masih kita banyak. ulik tentang Gen Z. Karena masih Gen Z ini umum banget lah ya Iya, pembahasannya. Nah, kalau gitu biar kita penutupan ini semakin semangat nih, bolehlah kita jargon dulu biar Boleh, Gen Z. boleh. Udah siap-siap? Siap-siap. Oke. Jargon kita adalah madrasah berkualitas, Gen Z berkarakter. wujudkan Indonesia. Ulang. Ulang. Indonesia atau generasi? Indonesia dong. Mas. Kan Indonesia tuh punya generasinya juga. Oh, siap, biar makin kece kita ulang sekali lagi ya. Boleh. Madrasah berkualitas, Gen Z berkarakter. wujudkan Indonesia emas. Widih, tetap semangat sampai akhir ya. Nah, sebelum tutup nih kita mau mengucapkan terima kasih untuk Kemenak yang udah mengadakan Kemenak Podcast ini dan udah mengundang kita Timan Batam Sobat Manuver untuk mengisi acara perdana ini. Sebuah kehormatan dan kebanggaan dong bagi kita. Nah, harapannya semoga acara ini dan apa yang sudah kita bahas tentang Gen Z dapat bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Bukan untuk Gen Z aja, tapi untuk semua kalangan bisa menerapkan hal yang udah disampaikan di sini. Kita obrol-obrolan bermanfaat nih namanya. Iya. Nah, kalau gitu boleh dong kita biar semakin mengenal nih, bolehlah kita spill Instagram dulu dari Oke. Kak PH nih. Dari aku ya. Instagram aku tuh @putrihanifah95. Boleh ya follow biar Boleh. Bisa biar kenalan. naiklah 1000 gitu. Waduh. Masih 700 masalahnya. 300 lagi ya, Kak? Iya, 300 Nah, lagi. kalau Kak Raida apa nih? Ya, meminta bantuan teman-teman buat nge-follow IG-nya akun @rdhnf_fdhlh. Panjang sekali Banyak guys. sekali. Ya boleh nanti dicari ya. Bisa cari di followersnya Kak PH. Nah, kalau aku sendiri Wah, ini beda sih guys. Wah, teman-teman Ini high class. teman-teman bisa follow akun Instagram aku di @frdltaa_. Nanti kita bisa temenan lebih baik di situ. Nah, baiklah, mungkin untuk pembahasan Kemenak Podcast kita pada hari ini membahas tentang Gen Z, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga teman-teman bisa menyaring apa yang disampaikan di sini dan bisa diterapkan, diimplementasikan di kehidupan Iya, sehari-hari. Baiklah, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye. Jangan lupa like dan subscribe